Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia kembali dihadapkan pada kabar yang tidak menyenangkan dari dunia ketenagakerjaan. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat lebih dari 58.000 masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi global maupun domestik masih terasa kuat, terutama pada sektor-sektor industri yang bergantung pada ekspor dan konsumsi masyarakat. Yang paling terdampak adalah industri pengolahan. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti tekstil, makanan, minuman, elektronik, hingga otomotif. Banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah karyawan mereka karena biaya produksi terus naik, mulai dari harga bahan baku, listrik, hingga ongkos logistik. Sementara permintaan pasar belum sepenuhnya bisa pulih. Beberapa pabrik bahkan menutup sementara operasionalnya untuk menekan kerugian mereka. Di sisi lain, pelambatan ekonomi di negara mitra dagang seperti Tiongkok dan Amerika Serikat juga berimbas pada turunnya pesanan ekspor. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan sumber penghasilan, dan ini tentu menjadi pukulan berat bagi rumah tangga kelas menengah ke bawah. Pemerintah sendiri telah menegaskan akan menyiapkan berbagai program bantuan dan pelatihan kerja ulang atau reskilling untuk membantu para korban PHK agar bisa beradaptasi ke sektor lain, seperti ekonomi digital, pertanian modern, dan UMKM. Namun kebijakan ini tentu tidak bisa langsung menyembuhkan luka ekonomi yang ditinggalkan. Karena di balik angka 58.000 itu, ada puluhan ribu masyarakat yang kini harus memulai kembali dari nol. Para ahli menilai, jika tekanan biaya produksi dan penurunan permintaan ini tidak segera ditangani, maka gelombang PHK bisa berlanjut hingga tahun depan. Langkah konkret seperti insentif pajak bagi industri padat karya, percepatan hilirisasi, dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi kunci penting agar kondisi ini tidak semakin memburuk. Untuk saat ini, hanya ada satu hal yang pasti. Kestabilan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga dunia usaha dan kita semua sebagai konsumen. Mari kita dukung produk lokal, bantu UMKM tumbuh, dan terus berharap agar lapangan kerja di Indonesia bisa kembali pulih.